Bapak Ibu Saudari, kita jelas melihat bahwa setting dari teks yang sedang kita pelajari adalah perpisahan Paulus dengan para pemimpin jemaat Efesus. Para penatua ini diminta datang ke Miletus karena Paulus sedang memburu waktu. Dia berharap bisa tiba di Yerusalem di hari Pentakosta sehingga bisa merayakan Pentakosta di Yerusalem, hari raya orang Yahudi. Karena itu merekalah yang datang ke Miletus. Jadi kita tahu dengan jelas bahwa ini adalah settingnya perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu saya akan mulai dengan satu ungkapan perpisahan juga dari seorang, ya. Ada seorang desainer bernama Kirzaida Rodriguez. Dia adalah seorang dari Republik Dominika, ya. Dia cukup terkenal dengan rancangan-rancangannya, tetapi menjadi lebih terkenal lagi sebagai Instagram blogger, begitu ya, yang memposting hal-hal di Instagramnya dan banyak pengikutnya. Tetapi tahun lalu dia mengalami cancer, diketahui mengalami cancer, dan setelah dari tahu kemudian sampai akhirnya dia meninggal itu waktunya 10 bulan. Nah, di Instagramnya dia menceritakan juga pergumulan-pergumulan bagaimana menghadapi cancer ini. Tetapi di satu titik dia tahu bahwa dia tidak akan lama lagi. Maka ada postingan terakhir di Instagramnya yang berkata demikian, yang saya pikir ini penting juga boleh menjadi perenungan buat kita. Dia berkata hal semacam ini. Saya punya mobil baru terparkir di luar sana, tetapi itu tidak berguna buat saya. Saya punya semua hal yang didesainkan para desainer, baju-baju, sepatu-sepatu, tas-tas, tetapi itu tidak berguna buat saya. Saya punya uang di akun bank saya, tetapi itu juga tidak berguna buat saya. Saya punya rumah yang penuh dengan furniture yang besar, tetapi itu juga tidak berguna buat saya. Lihat, saya sekarang terbaring di rumah sakit, di ranjang rumah sakit. Saya bisa saja sebetulnya pergi naik pesawat kemana saja setiap hari. Tetapi itu sudah tidak berguna buat saya. Yang terpenting, ada beberapa kalimat lagi mungkin ya. Tetapi yang terakhir dia bilang, yang paling penting dalam hidup adalah kasih. Ini adalah postingan dari seorang yang akan meninggalkan dunia ini. Dia berkata, yang terpenting kasih. Ketika seorang akan meninggalkan, akan berpisah, biasanya mengungkapkan hal-hal yang penting. Kenapa Paulus merasa harus ngomong lagi? Karena dia berasa mungkin ini pertemuan terakhir dengan para pemimpin jemaat Efesus. Maka dia meminta, ayo kalau bisa datang, ini mungkin terakhir kali bertemu. Maka Paulus mengatakan hal penting dan itu dicatatkan oleh Lukas. Jadi kita tahu apa yang ada di dalam teks yang sedang kita pelajari itu penting bagi Paulus untuk disampaikan secara pribadi kepada para pemimpin jemaat Efesus. Bapak Ibu Saudari, dari teks yang kita pelajari ada dua bagian. Bagian pertama ayat 18 sampai 27, Paulus sepertinya berkilas balik. Ini yang sudah dia coba lakukan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, di ayat 28 dan seterusnya sampai ayat 35 baru dia menjelaskan dan menitipkan pesan-pesan pentingnya. Bapak Ibu Saudari, sebelum membahas semua itu tadi, ada satu hal yang menarik yang bisa diungkapkan dengan teks kita tentang kepemimpinan jemaat. Di situ jelas disebutkan bahwa para penatua yang dipanggil, tetapi juga muncul penilik jemaat, tetapi juga muncul menggembalakan jemaat. Nah, apa hubungannya? Saya ingin mengatakan di awal sebelum menjelaskan lebih lanjut bahwa ketiga istilah ini sama-sama merujuk kepada pemimpin gereja, pemimpin jemaat di Efesus waktu itu. Berarti juga pemimpin jemaat pada umumnya. Jadi yang namanya pemimpin gereja bisa dipanggil penatua, bisa dipanggil penilik, bisa dipanggil gembala.
Dan ketiganya merujuk kepada para pemimpin jemaat, yaitu para penatua Efesus. Apa bedanya? Mungkin ini bisa menolong kita. Kenapa ada 3 dan kalau ada 3 merujuk pada hal yang sama, apa bedanya? Penatua itu lebih merupakan jabatan yang mungkin kita sudah tahu bahwa itu di orang Yahudi juga ada jabatan penatua. Waktu zaman Musa misalnya 70 orang. Penatua kaum Yahudi menjadi Sanhedrin. Begitu misalnya ya. Jadi konsep penatua sebagai jabatan untuk keagamaan dan budaya itu umum. Maka itu merujuk lebih kepada jabatan. Struktur organisasinya. Kemudian episkopos, overseer atau bishop, uskup itu lebih merujuk kepada tugas para penatua. Itu jabatan sekarang melakukannya apa? Ia mengawasi, overseer. Ya, oversee. Menilik. Kalau dalam bahasa Indonesianya, menilik itu kan menggunakan dengan mata, dengan teliti, menilik begitu ya. Jadi kita melihat bahwa itu lebih merupakan tugasnya penatua jabatan, tugasnya adalah menilik, mengawasi, mengarahkan organisasi, memimpin organisasi. Sedangkan gembala, karena disebutkan kawanan, gembalakan kawanan, artinya tugas ketika memimpin. Cara yang paling digambarkan oleh Alkitab sedikitnya saat ini dengan nas kita adalah dengan menggembalakan. Jadi para penatua itu adalah jabatannya. Tugasnya adalah menilik, mengawasi organisasi. Caranya bagaimana? Dengan konsep menggembalakan. Ini mungkin bisa menolong kita. Kalau kita membaca ayat-ayat referensinya, misalnya dari Titus pasal pertama ayat 5 sampai dengan 7. Pasal 5 ngomong tentang penatua, pasal 7 di perikop yang sama ngomong tentang penilik. Berarti kita melihat bagi Paulus penatua dengan penilik adalah identik, bisa dipertukarkan penggunaannya. Kemudian di dalam 1 Petrus pasal 5 disebutkan, hai para penatua, gembalakanlah kawanan domba kepunyaan Allah. Jadi para penatua tugasnya menggembalakan. Jadi dengan demikian di dalam satu nats ini kita melihat satu dimensi kepemimpinan gereja. Dari segi jabatan penatua, dari segi tugas memimpin organisasi ya dengan menilik, dan kemudian caranya adalah dengan konsep gembala. Bapak Ibu Saudari, mari kita melihat sekarang kilas baliknya. Bagaimana Paulus melihat pelayanannya di Efesus. Paulus melihat itu adalah saya melayani Tuhan. Dia tidak melayani orang-orang, konsepnya tidak melayani orang-orang, tidak melayani pemimpin gereja Efesus, tidak melayani siapa-siapa. Waktu dia melakukan, pada yang memang yang dilayani adalah orang-orang, pekabaran Injil, membesuk, apa mungkin segala sesuatu yang dikerjakan dalam gereja, tetapi dia memandang itu adalah saya sedang melayani Tuhan. Saudara dan saudari, sebagian dari kita melakukan pelayanan. Waktu kita melayani, pertanyaannya, apakah saya memandang itu melayani Tuhan? Bukan melayani orang, bukan melayani organisasi, bukan melayani orang tertentu karena kita gak enak dan seterusnya. Tetapi waktu kita melakukan pelayanan, mari kita seperti Paulus. Saya melayani Tuhan. Itu konsep yang ditegakkan oleh Paulus. Aku melayani Tuhan. Dan di dalam bagian-bagian Alkitab yang lain juga dia mengatakan hal yang sama. Waktu dia melayani, memang orang yang dilayani, tapi dipandang itu sebagai melayani Tuhan. Dan tugas utamanya adalah pemberitaan Injil. Kita sudah belajar dari ayat-ayat sebelumnya bahwa memang dia mendapat panggilan untuk kabar Injil, khususnya kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, bagaimana sikap Paulus melayani di jemaat Efesus? Dia berkilas balik. Satu, dia ketika melayani dia mengatakan dia harus punya kerendahan hati. Ini rupanya bagi Paulus penting. Melayani Tuhan harus punya kerendahan hati. Harus merasa diri kecil. Harus merasa diri orang yang mendukung yang lain. Tidak merasa diri besar dan seterusnya. Punya kerendahan hati. Itu sebabnya mungkin ini berparalel dengan konsep pelayanan. Pelayanan kan berarti buat orang lain, bukan buat diri. Saya melayani orang lain sebagai bentuk saya melayani Tuhan. Karena itu tentu menjadi sejalan
dengan sikap yang mestinya muncul dari setiap orang pelayan. Rendah hati. Yang kedua, Paulus ketika melihat ke belakang karena ada gerakan-gerakan begitu ya, akan membunuh dia, menyulitkan dia, khususnya orang-orang Yahudi, maka dia dengan mengatakan bahwa pencobaan itu datang. Sehingga dia kadang-kadang penuh dengan air mata. Tetapi dia bertahan di tengah segala kesulitan. Pelayanan juga begitu Bapak Ibu Saudari. Kadang-kadang membuat kita susah. Kadang-kadang kita mengeluarkan air mata. Kenapa begitu? Kan saya mau melayani dan saya sudah mengupayakan pelayanan. Tetapi kenapa orang salah mengerti? Kenapa orang merespon seperti itu? Kenapa saya tidak dianggap? Kenapa rasanya saya tidak dihargai pada saya sudah berjerih payah melayani Tuhan? Mungkin ada pemikiran semacam itu. Tetapi waktu kita melihat Paulus, dia tahu ada kesulitan. Dia tidak menyangkal bahwa dia sampai begitu sedih bercucuran air mata. Tetapi toh dia tetap melayani. Bapak Ibu Saudari, kadang-kadang pelayanan Tuhan izinkan ada kesulitan. Kalau Paulus, dia bertahan. Kalau Paulus, dia terus mengerjakan. Kemudian kita melihat bahwa Paulus menyebutkan ya bahwa ketika melayani di tempat umum, artinya mengajar di tempat-tempat umum seperti rumah ibadat orang Yahudi, ya. Kemudian dia mengajar di misalnya di ruang kuliah Tiranus, kita pernah membaca hal semacam itu, di tempat-tempat semacam itu di mana dia berinteraksi langsung dengan orang-orang pada umumnya. Tetapi dia juga disebutkan di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah dengan skala yang lebih kecil, intimate begitu ya, dan seterusnya. Dia ingin mengatakan saya melayani di semua kesempatan yang ada, di tempat yang banyak orang, di tempat yang lebih sedikit orang, di tempat yang lebih publik, di tempat yang lebih private. Dia mencoba melakukan pelayanan dia. Dia akan berusaha melayani dimanapun itu tempatnya. Dan kepada orang manapun dia sebutkan. Baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang Yunani. Jadi sekali lagi ketika Paulus melayani dia tidak memandang tempat, dia tidak memandang besar kecil, dia tidak memandang apapun, dia tidak memandang siapapun. Ketika dia melakukan pelayanan yang dilakukan, saya melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudari, sekarang kita ke bagian yang berikut, nasihat para Paulus kepada para penatua. Yang pertama-tama disebutkan kepada para penatua, engkau adalah pemimpin, maka jagalah dirimu. Jagalah dirimu. Kemudian jagailah kawanan dombamu. Bapak Ibu Saudari, ini adalah hal yang harus menjadi balancing. Sebelum kita menjaga kawanan domba, sebelum kita melakukan pelayanan kepada orang lain, sebelum kita dimampukan untuk menjadi berkat buat orang lain, jaga diri sendiri terlebih dahulu. Jaga kerohanian saya terlebih dahulu. Jaga diri saya supaya semakin menyerupai Kristus terlebih dahulu. Dengan demikian, ketika kita melakukan pelayanan kepada orang lain, itu akan lebih powerful. Itu akan lebih berdaya guna. Itu akan lebih dengan leluasa Tuhan memakai saya buat melayani orang lain. Jaga diri, baru jagai kawanan domba. Jemaat digambarkan sebagai kawanan domba, ya. Kita mendapat gambaran domba itu makhluk yang penurut begitu ya. Mungkin kesannya jadi agak tidak pintar dan seterusnya, karena itu perlu dijaga. Dan karena itu pemimpin di dalam konsep orang Israel, perjanjian lama dan sekarang berangkat ke perjanjian baru, pemimpin menggembalakan, mengarahkan mereka ke arah yang benar, ke tujuan yang benar. Memberikan makanan yang sehat dan bergizi. Melindungi dari segala bahaya. Dan dalam konteks inilah Paulus menekankan. Akan ada orang-orang yang menjadi seperti serigala ganas. Berjaga-jagalah terhadap mereka ini. Dengan pengajaran-pengajaran mereka. Kalau kita membaca di dalam 1 Timotius 1 ayat 3 dan seterusnya. Juga demikian Wahyu. Wahyu ini kan ditulis oleh Yohanes. Dan Yohanes juga pernah melayani di Efesus. Jadi sama-sama nih settingnya Efesus. Begitu. Jadi tahu kondisinya. Disebutkan bahwa ada pengajar-pengajar yang ganas. Kenapa ganas? Berarti mereka aktif. Sengaja mau menjangkau orang-orang di gereja Efesus saat itu. Dan mungkin salah satunya dalam motifnya uang. Karena dengan demikian Paulus kemudian ngomong tentang hal semacam itu. Ya. Tetapi sebelum ngomong hal itu, Paulus juga mengatakan itulah yang dikerjakan oleh Paulus. Saat dia mengajar, saat dia menginjili, dia juga menjagai orang-orang yang sudah dalam gereja yang menjadi Kristen. Supaya tidak terbawa arus, supaya tidak
terbawa pengajaran sesat. Apalagi motifnya mungkin adalah uang. Karena dia mengatakan, dia mencontohkan, aku ini bekerja juga supaya tidak membebani. Dan bahkan dia menolong, dengan dia bekerja, menolong rekan-rekan yang melayani yang lain. Timnya. Dia mendukung juga timnya dan bahkan menyebutkan dia juga dengan punya uang, maka dia bisa membantu orang yang membutuhkan. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Bapak Ibu Saudari, Paulus memberikan diri, hidupnya, pelayanannya, bahkan sampai hal yang sehari-hari seperti tentang bekerja, tentang memberi. Paulus mencontohkan diri, ingin sepertinya mengatakan, aku 3 tahun bekerja, melayani Tuhan sungguh-sungguh, mengupayakan yang terbaik. Dan biarlah itu menjadi contoh buat kamu, hai para pemimpin di Efesus. Bapak Ibu Saudari, ini yang terjadi, ya. Karena itu kita melihat dengan semua rangkaian tadi, maka sampailah pada waktunya mereka harus berpisah. Waktu mereka berpisah disebutkan Paulus dengan rekan-rekannya itu berlutut berdoa. Dalam bayangan saya, mereka saling mendoakan. Paulus mendoakan para penatua. Dari para penatua mungkin ada beberapa orang, sedikitnya 1, berdoa buat Paulus dan timnya akan melanjutkan pelayanan, yang akan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem dan seterusnya. Saling mendoakan yang indah. Dan kemudian selesai mereka berdoa, mereka tahu bahwa ini perpisahan yang terakhir. Karena Paulus mengatakan, aku mungkin tidak akan berjumpa muka lagi dengan kalian. Mereka bertangis-tangisan. Berarti selama 3 tahun melayani, Paulus bersama dengan pemimpin jemaat di Efesus sudah demikian dekat, sudah saling mengerti, sehingga di dalam perpisahan itu berarti cukup menyakitkan dalam pengertian sedih begitu ya. Harus berpisah dengan orang yang sudah sekian lama melayani. Ada kesedihan tertentu dan itu yang terjadi. Ini suatu hal yang natural, suatu yang alamiah, yang kadang-kadang tidak bisa dihindarkan, tetapi menjadi pertanyaan buat kita juga. Kadang-kadang kita berpisah. Bapak Ibu Saudari, ini untuk mengingatkan juga ya. Ketika kita punya perilaku tertentu yang baik dan segala macam, baik itu berpisah karena mungkin bekerja lagi ke tempat lain, melayani di bidang lain, atau mungkin harus pindah kota, pindah ke negara lain. Kadang-kadang juga perpisahan karena kematian. Mau jadi seperti apa kita dikenang? Mau jadi seperti apa kita diingat orang? Dan saya yakin kalau saya bertanya begini kepada semua jemaat, maka pasti kita berpikir, saya mau dikenang sebagai papa yang baik. Sebagai saudara yang baik, sebagai pelayan Tuhan yang baik, sebagai orang yang baik, tentu maunya seperti itu. Pada kesempatan ini saya mengatakan, kalau kita mau seperti itu berarti mesti dimulai dari sekarang. Jangan ketika kita sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Sekarang, kalau kita ingin dikenang sebagai orang yang beriman, taat kepada Tuhan, papa yang baik, mama yang baik, atau apapun itu. Mulai dari sekarang. Dari pelajaran rohaninya berarti saya coba simpulkan dari 3. Ya, dari seluruh rangkaian yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, kita memperhatikan Paulus sangat menekankan dia mengajar. Dia menginjili berarti termasuk dalamnya mengajarkan firman. Ya, nah makanya penting dan juga jagai dari pengajaran sesat. Berarti Paulus mementingkan pengajaran. Karena memahami yang benar, menolong kita melakukan yang benar. Memahami yang benar, menolong kita bersikap dengan benar. Pengajaran yang benar, menolong kita merespon dengan benar. Kira-kira seperti itu ya. Jadi penting pengajaran. Yang kedua, Paulus juga menekankan keteladanan. Orang belajar dari firman, betul mesti. Tetapi bagaimana menjalani firman, seringkali itu mesti dilihat, oh begitu caranya ya menjadi pelayan Tuhan. Begitu ya caranya menjadi anggota majelis jemaat. Begitu caranya ya menjadi guru sekolah minggu. Seringkali karena kita melihat dan mencontoh orang-orang tertentu menjadi pola buat kita. Karena kita pikir itu baik.
Syukur-syukur dengan didasari pengajaran yang benar. Kenapa orang itu melakukan seperti itu dan kesannya baik dan saya tiru? Karena basicnya pengajaran dasarnya untuk dia melakukan itu adalah benar. Jadi kita perlu keteladanan orang-orang supaya kita bisa mencontoh, meniru, ya. Tapi yang terpenting juga bukan hanya cuma meniru perilakunya, tindakannya, pelayanannya, tetapi kita tahu jelas kenapa hal itu baik dan harus dilakukan. Dan itu menjadi baik buat pelayanan. Jadi yang kedua adalah itu. Yang ketiga adalah dengan Paulus sangat menekankan harus ngomong langsung kepada para pemimpin. Itu adalah bagian dari dia mementingkan para pemimpin ini. Kenapa? Karena setelah Paulus tidak ada lagi di Efesus, Paulus meninggalkan di Efesus, orang-orang inilah, para pemimpin jemaat Efesus lah yang akan memimpin, yang akan menjadi gembala, yang akan memimpin organisasi juga di jemaat Efesus. Jadi Paulus juga mementingkan para pemimpin. Bapak Ibu Saudari, dengan demikian poin-poin ini kalau kita perhatikan dan dalam perenungan saya, inilah yang menjadi poin-poin penting di dalam proses pemuridan. Proses pemuridan adalah belajar firman Tuhan. Proses pemuridan adalah belajar firman Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana melakukan. Waktu kita melakukan ada kebutuhan contoh-contoh konkretnya bagaimana sih itu dilakukan. Butuh orang-orang yang jadi teladan. Dan dengan demikian sama seperti Tuhan Yesus mencontohkan dirinya kepada murid-muridnya yang lain. Sama seperti Paulus mencontohkan dirinya kepada muridnya langsung yaitu Timotius, yaitu Titus. Maka kita pun kadang-kadang butuh orang-orang tertentu untuk menolong kita. Bagaimana sih melakukan firman? Berarti ada kebutuhan semacam itu. Ada yang memimpin, ada yang mendampingi dalam pertumbuhan kita. Dan ini semua adalah poin-poin yang terpenting di dalam pemuridan. Bapak Ibu Saudari, saya akan men-sharingkan apa yang digumulkan oleh Majelis Jemaat GPBB. Di akhir tahun kemarin, Desember, ya, kami mengadakan retreat bersama dan kita merumuskan. Ini diambil sebagai report dan pengarahan, ya, slide ini diambil sebagai report dan pengarahan kepada BPH, komisi-komisi dan tim-tim. Ya, dikumpulkan di chapel tanggal 17 Januari dan ini adalah salah satu slide-nya. Bahwa gereja kita, Bapak Ibu Saudari, sekalian ini juga menjelaskan sedikit ya, mengulang karena sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Bahwa visi gereja kita menambah satu kata yang penting. Yaitu menjadi visi GPBB adalah menjadi komunitas murid Kristus yang berakar. Nah ini ditambah supaya fondasinya kuat. Yang lainnya sama seperti yang lalu. Menjadi komunitas murid Kristus yang berakar, bertumbuh dan berkarya demi kemuliaan Allah Tritunggal. Nah dimulai di tahun ini ya ada 3 hal yang dipentingkan oleh gereja kita. Yang pertama adalah kebaktian umum. Kebaktian umum menjadi sentral dari kegiatan gereja kita. Paling banyak didatengin, paling banyak kesempatan untuk, dan itu weekly ya, tiap minggu. Jadi ini penting, sentral dalam kehidupan gereja. Maka ini dipentingkan, dikemaskan dengan baik, temanya, liturginya, lagunya, pelayan dan segala macam. Itu kaitannya dengan ibadah. Yang kedua adalah kehidupan berdoa. Wujud bergerejanya mesbah doa. Tetapi konsep secara keseluruhan tentu tentang doa. Begitu ya. Kita harus lebih banyak berdoa sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan. Dan yang ketiga yang terkait dengan khotbah hari ini adalah tentang pemuridan. Dipentingkan. Memuridkan. Dan kalau kita belajar tadi, pemuridan itu intinya adalah belajar firman Tuhan, melakukannya dengan ada pendampingan. Kira-kira seperti itu. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudari, saya ingin menjelaskan sedikit pada kesempatan ini tentang pemuridan GPBB yang sudah disiapkan dari tahun lalu dan sudah dimulai sebetulnya batch pertama di Februari tahun ini. Tetapi karena COVID memang ada sedikit kendala sana sini begitu ya. Tetapi akhirnya dimulai dari Februari, akhirnya September lalu selesai. Siapa yang ikut? Kita nggak pernah dengar kelihatannya jemaat. Karena yang ikut adalah para penatua dan diaken. Tiap Sabtu pagi belajar firman Tuhan. Tiap hari ada bahan untuk bersaat teduh. Tiap minggu berkomunitas, sharing apa saat teduhnya yang didapat. Kemudian saling mendoakan, saling sharing kehidupan dan seterusnya. Itulah yang terjadi. Dengan demikian saya ingin
sebetulnya berdasarkan teks tadi ingin mengatakan inti dari kelompok pemuridan, training pemuridan yang sedang berjalan adalah ada bahan tertentu yang diharapkan bisa menolong kita menjadi murid itu seperti ini. Belajar firman Tuhan, kemudian belajar topik-topik yang menolong kita ngerti siapa itu murid, dan kemudian dilatih disiplin rohani. Bersatu, berdoa, sharing, begitu ya. Yang kedua disiplin rohani, dan yang ketiga ada kelompok yang terbuka dan saling mendukung. Nah untuk itu supaya lebih tergambar begitu ya. Tadi kan saya cuma memperlihatkan overview ya, gambaran umum. Saya akan men-sharekan ya, di bagian akhir dari training pemuridan kemarin, dimintakan setiap orang yang menjadi peserta menuliskan refleksi akhir. Dan saya mencoba mengutipkan beberapa yang saya pikir itu baik juga ya, untuk di-sharingkan kepada kita semua. Yang pertama tentang disiplin rohani. Rekan kita ini mengatakan begini, tentang saat teduh, jadi meluangkan waktu lebih banyak. Ini kalimat yang dituliskan sendiri, bukan dirangkaikan oleh saya. Dan sudah minta izin kepada rekan-rekan untuk ini disampaikan dalam kesempatan ini. Meluangkan waktu lebih banyak tentang saat teduh. Lebih banyak refleksi ketimbang Bible study. Kalau Bible study soalnya kognitif. Kalau refleksi mengkaitkannya dengan diri sendiri. Yang kedua tentang berdoa dan mengucap syukur. Mencoba untuk lebih mengalir. Kapan saja di luar waktu-waktu doa rutin. Contohnya saat melihat suatu kejadian beberapa detik pun berdoa. Saat teman sharing pergumulan menawarkan diri untuk mendoakan mereka. Walaupun lelah, karena tiap minggu ini Bapak Ibu Saudari ya, dengan tiap hari ada PR. Yaitu bersaat teduh dengan bahan tertentu. Tapi rasanya hidup lebih bermakna. Bisa lebih peka dalam berrelasi dengan orang lain. Mengurangi kecenderungan egosentris. Mengurangi ketertarikan akan godaan-godaan. Saksian yang kedua. Ini sekarang tentang kelompoknya. Kalau tadi tentang disiplin rohaninya ya. Dirasakan tentang kelompok, keterbukaan dalam kelompok. Kita semua sama-sama orang berdosa yang lemah dan akan mudah jatuh kalau tidak karena belas kasihan Tuhan. Dan sebagai murid-muridnya, kita saling terbuka akan pergumulan kita dan saling mendoakan. Bapak Ibu Saudari, dengan kelompok yang cuma berempat, berlima, dan satu jenis ya, laki-laki, perempuan, itu lebih leluasa sharing. Dan karena tiap minggu, bayangkan ini berarti kan sekitar 9 bulan. Gitu, bersama-sama, berdoa bersama, menceritakan bersama, kadang-kadang bisa nangis ketika men-sharingkan sesuatu. Ketika berdoa juga kadang bisa nangis. Ini dirasakan indah dan terbuka. Sekarang ada 2 lagi ya. Bapak Ibu Saudari, yang ketiga adalah mengatakan begini. Ini merupakan providence Tuhan untuk menyediakan bahan pemuridan. Waktu melewati pergumulan akan identitas diri dan tujuan hidup. Ya, jadi bersyukur karena ikut training karena ada bahan-bahan yang menolong dalam pergumulan, identitas diri dan tujuan hidup. Dan kemudian memberikan teman-teman yang mengencourage dan mensupport dalam pergumulan ini. Jadi karena dia bisa men-sharingkannya pergumulan itu di dalam kelompok, maka senang sekali bisa didukung. Yang terakhir, ini dalam bahasa Inggris ya. Waktu bersaat teduh menjadi lebih lama. Dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Menjadi pengalaman yang lebih bisa dinikmati karena terkait dengan tujuan. Bapak Ibu Saudari, ini memang harapannya pemuda itu membina menjadi murid secara intensional. Fully dengan mendengar sedikit lah ya dari pengalaman-pengalaman mereka, pemahaman mereka, apa yang dialami. Ini memberikan gambaran kalau kita memberi diri di dalam pemuridan, mungkin itu yang bisa dialami kepada kita. Hal ini bisa terjadi dalam kesempatan pembinaan lain, kelompoknya segala macam. Tetapi sedikitnya bagi teman-teman kita yang sekarang menjalani, inilah yang mereka bisa nikmati. Nah, tahun depan rencananya di awal tahun ya Januari, batch kedua akan dibuka juga buat jemaat. Nanti sedang disiapkan semua hal ini dan pasti akan dikomunikasikan lebih lanjut dan lebih detail. Tetapi ini mungkin menjadi semacam sosialisasi awal
bahwa sebetulnya di level majelis jemaat sudah memulai batch pertama dan segera akan dimulai batch kedua di awal tahun. Dan sedikitnya dari kesaksian tadi ada dampak pertumbuhan kerohanian. Menjadi murid, lebih ngertilah menjadi murid. Dan diharapkan itu juga bisa menolong. Ini salah satu yang ditekankan oleh pimpinan gereja kita, ya, majelis dan pengerja, ketika memikirkan bagaimana mengembangkan gereja kita di 25 tahun ke depan. Salah satunya adalah tentang pemuridan ini. Semoga ini menolong kita, baik dari segi teks, kemudian saya coba kaitkan dengan pemuridan kita, karena ada keterkaitan dan relevansinya. Yang terakhir, tentang perpisahan. Tadi saya mengintroduce dengan perpisahan dari seorang desainer. Teks yang kita pelajari adalah tentang ucapan perpisahan. Saya mengatakan satu ucapan perpisahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kita sendiri. Apa sih? Dan saya mengatakan ucapan perpisahan selalu menjadi penting buat kita. Pergilah, jadikanlah semua murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudari, ayo lakukan perintah terakhir dari Tuhan ini. Jadi murid. Dan kedua, kalau sudah cukup, dampingi orang lain juga menjadi murid. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami, anak-anak-Mu. Kami tahu dan sekarang diulang visi misi gereja kami. Kami adalah komunitas murid Kristus. Tetapi seberapa banyak kami menghayati semua hal ini menjadi pergumulan bagi kami pribadi demi pribadi. Kalau melihat bagaimana Paulus menekankan hal-hal yang terkait dengan pemuridan ini, menekankan pengajaran, menekankan keteladanan, menekankan multiplikasi, ada yang memimpin satu untuk yang lain bertumbuh. Maka kami tahu bahwa sebetulnya ini adalah bagian penting seperti yang Tuhan ajarkan dan perintahkan. Jadikanlah murid. Bapa di surga, ini kami sungguh berdoa dan memohon biarlah hati kami terus makin terbuka. Memberi diri untuk jadi murid. Belajar firman dan melakukannya. Tuhan tolong semua ini. Tuhan tolong.